Banyak orang bilang, kalau sebuah negara, kalau hukum internasional itu adalah tidak pernah menyetujui sebuah aturan hasil dari persetujuan sebuah negara melanggar hukum internasional. Kenapa mereka masih bisa dianggap? Kamu? Ada beberapa norma yang dianggap begitu dasar karena tidak semua norma internasional itu lahir dari persetujuan Prof. Contohnya? Sehingga berlaku untuk semua negara tanpa pengecualian. Larangan genosida, larangan perbudakan, larangan penyiksaan. Menurut kamu, apakah kedaulatan negara itu ada batasnya? Kalau begitu, ada, Prof. Maka hukum internasional kehilangan fungsinya. Karena kalau suatu kedaulatan itu dipakai untuk membenarkan genosida atau perbudakan, kalau mereka tidak setuju dengan norma itu, kalau ada sebuah negara bilang, apakah mereka tetap terikat? Karena setahu saya, menurut saya tetap, Prof. Just cogence itu bukan aturan yang bergantung pada persetujuan negara. Iya, Setahu kamu? norma itu dianggap berlaku untuk semua negara, Prof. Karena yang dari saya pelajari, Apakah Judge Kogan juga? Kalau begitu, kalau mayoritas negara berubah pikiran, akan berubah. tidak sesederhana itu, Prof. Menurut saya, tapi bukan berarti status just cogence-nya itu langsung ikut berubah. Karena yang mungkin berubah adalah cara masyarakat internasional melihat suatu nilai. Good. Lalu siapa yang menentukan kalau syarat itu sudah terpenuhi? Enggak, kamu? Kalau boleh izin saya menambahkan, norma itu sendiri lahir karena ada komunitas internasional yang mengakui memang ada nilai yang tidak bisa dinegosiasikan. Menurut saya, tidak ada satu negara atau organisasi yang bisa menentukan begitu saja apa itu just cogence. Setuju? Iya, Prof. Excellent. Justru karena itu proses terbentuknya sangat ketat. Kamu yang membangun argumennya, dan kamu yang menyempurnakannya. Begitulah diskusi hukum. Bukan saling mengalahkan, saling menguji. Mau lihat kemampuan dasar komunikasi, namanya 1 Minute Talk. Latihannya sederhana, topiknya bebas, satu persatu kalian akan maju ke depan. Hobi, film favorit, boleh cerita pengalaman. Yang saya nilai bukan siapa yang paling pintar atau apapun yang kalian suka, tanpa kehilangan arah. Tapi, apakah kalian mampu mempertahankan 1 menit komunikasi? Jadilah diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan menghafal. Paham? Paham, Bu. Jasper. Halo semua, nama saya Jasper dan saya masuk ilmu komunikasi karena mama saya suka basket. Terima kasih. Jasper. Baru 15 detik. Saya masih suka basket. Udah nggak ada bahan lagi. Oke, baik, silakan duduk. Adit, giliran Adit. Halo semuanya, dulu cita-cita saya jadi seorang dokter. Nama saya Adit, tapi itu nggak mungkin karena saya masuk IPS. Tapi saya pikir daripada saya ngobatin orang lain, karena nilai saya nggak ketolong, lebih baik saya ngobatin hati saya sendiri. Masih 30 detik lagi. Saya kira udah semenit, Bu. Hah? Kita masih lama. Ya udah, segitu aja teman-teman semua. Terima kasih. Minimal kamu sudah berusaha. Akila? Saya pengen semua orang pernah kerja di bidang pelayanan. Kalau boleh milih, seminggu aja. Gak usah lama. Gimana rasanya dimarahin orang padahal kita nggak ada salah apa-apa. Karena dari situ kita belajar. Bisa aja dia lagi capek. Kalau senyum, kita juga belajar. Itu kadang bukan berarti seseorang lagi bahagia. Dari situ saya sadar,
tapi tetap harus ramah, karena itu bagian dari pekerjaan. Tapi kalimat yang sama juga bisa bikin seseorang pulang. Satu kalimat yang sama bisa bikin seseorang merasa tenang, tapi di cara kita menyampaikannya dan perasaan yang hancur. Bedanya bukan di kata-kata, nada suara, ekspresi, dan cara kita memperlakukan lawan bicara. Menurut saya, komunikasi itu bukan soal siapa yang paling banyak bicara. Semuanya ikut menentukan apa yang akhirnya mereka rasakan, bukan juga siapa yang paling keras suaranya. Karena semua orang pengen didengar, tapi siapa yang membuat orang lain benar-benar mengerti apa yang sedang kita maksud. Semua orang pengen dianggap penting. Semua orang pengen dimengerti. Tapi belum tentu semua orang mau berhenti sebentar. Mereka cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan sampai selesai. Bukan buat menang debat, nggak buat membuktikan siapa yang paling benar. Bukan juga buat menjatuhkan pendapat orang lain, dan supaya orang lain juga punya kesempatan buat mengerti kita. Begitu, terima kasih. Bagus, alurnya jelas. Berhasil membuat 1 menit terasa begitu singkat, membuat saya kagum. Tiga 13 jeda, nggak sekalipun kehilangan alur. 236. Tapi fakta yang berbeda. Mbak, baca. 2 berita, orang yang sama lebih cepat dipercaya daripada berita yang kedua. Kenapa? Silakan. Itu bisa dijelaskan lewat confirmation bias, Prof. Menurut saya, otak kita itu cenderung mencari informasi yang menguatkan kesan itu. Kalau kita udah ada kesan tertentu terhadap seseorang, kalau dilihat dari neuropsikologi, itu baru bekerja ketika kita mengevaluasi informasi itu. Sementara prefrontal cortex, amigdala lebih cepat merespons informasi yang bersifat emosional secara kritis. Tapi materi itu masih jauh. Kiara, luar biasa. Dan prefrontal cortex. Kita belum sampai ke amigdala. Nanti teman-teman protes. Kok kamu bagaimana? Kalau yang lain bagaimana? Menurut saya, daripada menerima kemungkinan kalau kita salah, karena lebih mudah untuk menilai seseorang dari satu kejadian. Bagus. Kiara menjelaskan, Karena terkadang kita lebih suka percaya cerita yang sederhana. sementara Gizel menjelaskan bagaimana otak memproses informasi. Bagaimana manusia mengambil kesimpulan. Hal pertama yang harus kalian pelajari itu adalah menyadari. Jadi, dalam psikologi, ya, paham ya? Bahwa persepsi kita itu bisa saja keliru. Siang, Prof. Lagi ke dekanat. Iya, sambil lewat, Prof. Siang, Musa. Saya boleh minta waktunya sebentar? Mohon maaf, Prof. Yang menurut Prof itu layak untuk diajak diskusi. Jadi gini, Prof. Saya tuh sedang mencari beberapa mahasiswa. Mahasiswa semester 5 masih cari maba. Ya, sekalian kita menyusun tim riset untuk semester ini. Ya, Justru mereka belum punya cara untuk berpikir terlalu kaku. masih terlalu awal untuk menilai. Tapi mereka datang dengan dasar pemikiran yang sangat bagus. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa baru yang cukup mencuri perhatian. Kamu tahu? Apa itu dari Tirta Persada? Karena mereka lulusan pendidikan yang berbeda sebelumnya. Ya, saya cuma tebak aja, Prof. Iya, asrama. Pendidikan berbeda. Asrama. Asrama 9 ilmu. Tapi yang saya dengar, mereka sih sangat pintar, Prof. Tempat di mana anak-anak punya kepribadian kompleks. Kalau kamu berencana mengambil salah satu di antara mereka, semester pertama memang masa yang paling menentukan. Siap, Prof. Jangan terlalu banyak mengganggu ritme mereka. Selama risetnya benar-benar riset. Saya hanya menawarkan kesempatan. Makasih, Prof. Saya akan merekomendasikan ke kamu beberapa. Kita jalan. Kalau nama kamu ada sebagai bagian dari rekomendasi,
Dia ganggu cewek gue. Tapi penting, buat bikin rasa curiga hilang dulu kan. Gue terganggu. Harus hilang dari isi kepala ceweknya. No, itu harus hilang di kepala cowoknya dan nggak kedengaran lebih baik. Tapi kedengarannya kayak jati diri. Yang boleh adalah, oke, cowok ini emang gitu ke semua cewek. Karena kalau salah, ya tinggal minta maaf. Yang nggak sempurna. Dan nggak sempurna itu bagus.